Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan November ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa kita di sorga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu Bapa, Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan Yusuf tidak dapat menguasai perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah dia, suruhlah semua orang keluar dari hadapanku, dan tidak ada orang yang berdiri bersamanya. Sewaktu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dia menyaringkan suaranya dalam tangisan, sehingga orang-orang Mesir mendengar dan seisi istana Firaun mendengarnya. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, apakah ayahku masih hidup?" Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Aku mohon mendekatlah kepadaku," dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan janganlah pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab inilah tahun kedua terjadinya kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak maupun menuai. Dan Elohim menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan bagimu di negeri ini, dan untuk menyediakan penghidupan bagimu melalui penyelamatan besar. Maka sekarang bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan Dia telah menentukan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh isi rumahnya dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bergegaslah dan pergilah kepada ayahku, dan kamu harus mengatakan kepadanya, demikianlah Yusuf anakmu berkata, Elohim telah mengangkat aku sebagai tuan bagi seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, janganlah menunda, dan engkau akan menetap di tanah Gosen dan akan menjadi dekat denganku, kamu dan anak-anakmu dan anak-anak dari anak-anakmu, dan kawanan dombamu dan kawanan lembumu, dan semua yang engkau miliki. Dan aku akan menunjang kehidupanmu di sana, karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu dan semua milikmu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sangat mengerikan sebenarnya. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana Yusuf ketika menceritakan mimpinya, "Aku bermimpi bahwa kamu akan datang menyembah kepadaku," maka saudara-saudaranya membuang Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu mereka pikir, daripada kita buang ke sumur, kita jual saja, yaitu 30 keping perak.
kepada orang Mesir. Setelah dijadikan jadi pembantu di rumah Potifar, dan juga dia tulus bekerja, maka dia juga dituduh berzina dengan istri Potifar dan dibuang ke dalam penjara bawah tanah. Hari ini saya berikan temanya, di balik pencobaan ada berkat besar. Di balik pencobaan ada berkat besar. Kalau kita lihat di dalam hidup manusia, selalu mendambakan jangan ada masalah atau pencobaan dalam diriku. Di dalam doa-doa juga sering dipanjatkan, jauhkanlah kami daripada cobaan. Tapi nyatanya banyak sekali cobaan yang dialami manusia. Baik masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, masih banyak hal-hal yang lain, termasuk masalah beriman. Seringkali kita banyak mengalami tantangan dan rintangan. Tetapi kalau engkau diperhadapkan dengan pencobaan, jangan putus asa, jangan sakit hati, jangan kecewa kepada Yahweh, sebab di balik pencobaan itu ada berkat yang Yahweh siapkan bagimu. Sebagaimana Yusuf tadi dijual oleh saudara-saudara, dibuang ke sumur dulu baru dijual, dijadikan jadi pembantu, dituduh berzina dengan istri Potifar, maka di penjara bawah tanah itu Yusuf mengartikan mimpi daripada pegawai Firaun. Ketika Firaun punya mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan, dipanggillah Yusuf dan dia bisa mengartikan mimpi Firaun, sehingga Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir yang mengendalikan seluruh ekonomi di tanah Mesir. Bisa kita bayangkan, seandainya Yusuf tidak dijual tadi, itu tidak terjadi. Apakah ada untungnya Yusuf dibuang ke sumur, dijual, dimasukkan penjara bawah tanah? Ada. Karena itu Yahweh izinkan kepada Yusuf supaya dipersiapkan Yusuf menjadi seorang pemimpin yang besar, tetapi pemimpin yang rendah hati, yang benar-benar penuh kasih sayang, baik terhadap orang lain, terhadap saudara-saudara sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ada berkat di balik pencobaan? Pertama-tama, kita tidak boleh menyalahkan Yahweh kalau mengalami pencobaan, tetapi tetap bersyukur. Kita ingat Ayub pasal 1 ayat 1-22, bagaimana Ayub orang saleh, orang jujur, dalam satu hari hilang semua, yaitu hartanya, dombanya, ternaknya. 10 anaknya mati semua. Tetapi di ayat 20-22, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Ayub tetap bersyukur sekalipun sudah hilang harta semua, hilang anak semua, dia tetap bersyukur. Jadi kita ingat, ketika Ayub bersyukur dan bersyukur, belum berhenti di situ, tiba-tiba dia diserang oleh penyakit, seluruh tubuhnya gatal. Tapi dalam keadaan demikian, datang istrinya, katanya, kau orang saleh, orang jujur, kenapa kau sakit? Kau sangkali aja Yahweh itu mati aja kau. Tetapi Ayub berkata, masa kita mau menerima yang baik saja? Kita harus siap menerima yang tidak baik. Dan kita tahu setelah Ayub selesai diproses oleh Yahweh, Yahweh izinkan masalah demi masalah, maka Yahweh lipat gandakan berkatnya kepada dia. Hartanya yang hilang diganti 2 kali lipat. Dan kita tahu itu di dalam Ayub pasal yang ke 42 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara bisa bayangkan proses itu. Ternyata dibalik daripada hilang harta tadi, mati 10 anak,
dan juga istrinya menghinanya, merendahkannya. Ternyata di balik itu semua ada berkat yang Yahweh siapkan buat Ayub 2 kali lipat dari apa yang hilang. Jadi saat ini kalau engkau mengalami sesuatu masalah dalam hidupmu, jangan engkau menyalahkan ini cobaan dari Tuhan. Bukan. Yahweh nggak pernah mencobai siapapun, karena pencobaan itu datang daripada si iblis. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berkat di balik yaitu pencobaan? Kita harus menerima pencobaan itu dengan rasa bersyukur, karena di balik pencobaan itu pasti ada berkat. Saya sudah singgung tadi, Ayub tidak menyalahkan Yahweh dan dia bersyukur, maka Yahweh berkati dia 2 kali lipat. Termasuk juga Yusuf tadi. Yusuf tadi berkata, lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudara itu, aku mohon mendekatlah kepadaku dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan janganlah pula menyalahkan dirimu sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupan Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Kita lihat di sini, baik Ayub, baik Yusuf, dia bersyukur apa yang sedang terjadi. Maka belajarlah kita untuk menerima pencobaan itu dan bersyukur. Maka kalau kita bisa menerima pencobaan dan bersyukur, Yahweh pasti siapkan berkat besar bagimu. Yang ketiga, kita tidak boleh membenci orang yang mencobai kita. Tadi saya sudah baca bahwa kamu menjual aku ke sini, tetapi Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak pernah benci kepada saudara-saudaranya yang telah membuang dia ke sumur, yang menjual dia, atau dia tidak pernah benci kepada Potifar yang memasukkan dia ke penjara bawah tanah. Tapi dia mengasihi orang-orang yang membuat pencobaan demi pencobaan di dalam diri Yusuf. Karena apa? Di balik pencobaan itu ada berkat yang besar. Coba Yusuf nggak dijual, maka nggak terjadi masuk dia di rumah Potifar. Coba kalau Potifar nggak masukin Yusuf ke penjara, nggak bertemu dengan pegawai Firaun. Yahweh izinkan itu semua, hal-hal yang buruk terjadi di dalam diri kita, karena di balik yang buruk itu, di balik pencobaan itu, ada berkat besar yang Yahweh siapkan bagi kita. Maka kita harus belajar, yaitu bersyukur, dan jangan membenci orang yang membuat kita masuk dalam pencobaan. Siapapun yang pernah menipu engkau, siapapun yang pernah merugikan engkau, kasihi dia, maka Yahweh akan ganti berkat yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dan itu saya juga sering alami di dalam hidup saya. Banyak orang mengerjain saya, tapi saya katakan terima kasih Bapa, ampuni mereka, dan Yahweh berkati dalam hidup saya. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam perangkap iblis. Kalau engkau benci kepada orang yang membuat pencobaan dalam dirimu, itu sama dengan engkau menghalangi berkat Bapa di surga kepadamu. Maka selalu engkau mengasihi orang-orang yang membuat pencobaan dalam dirimu. Yang berikutnya, kita harus selalu mengandalkan Yahweh dalam menghadapi pencobaan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang berseru kepadanya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi apapun orang lain berbuat kepada kita, merugikan kita, menjelek-jelekan kita, menghancurkan usaha kita,
Jangan engkau lawan dengan cara duniawi, tapi engkau andalkan Yahweh. Bapa, ampuni orang itu. Ketika Stefanus dirajam pakai batu juga, dia mengampuni orang-orang itu sehingga Stefanus diberkati oleh Yahweh. Jadi kita harus selalu mengandalkan Yahweh. Yang berikutnya, kita harus tetap setia berdoa dan memuji-muji Yahweh dalam menghadapi pencobaan, yaitu Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-20 sampai 23 sampai 25. Ketika Paulus memberitakan Injil dan Silas, maka mereka ditangkap, dianiaya dan disiksa, dimasukin ke penjara. Di dalam penjara itu mereka memuji-muji Yahweh dan berdoa. Saudara tahu, ketika mereka sedang berdoa dan memuji Yahweh, tiba-tiba runtuh tembok-tembok Yeriko itu, runtuh tembok penjara itu, dan juga pasungan yang di kaki mereka lepas dan mereka bebas. Adakah gunanya mereka di penjara? Ada. Menyatakan mujizat daripada Yahweh itu. Dan kepala penjara mau bunuh diri, tetapi Paulus berkata, jangan bunuh diri, kami masih ada di sini. Dan kepala penjara dan keluarganya bertobat. Jadi di balik yang pahit tadi, di balik Paulus dan Silas masuk penjara, ada berkat yang Yahweh siapkan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat mereka masuk penjara. Jadi kalau saat ini engkau sedang mungkin di penjara, kesulitan ekonomi atau kesulitan keuangan, masalah pekerjaan, Yahweh siapkan pekerjaan yang terbaik bagimu. Yahweh siapkan berkat bagimu, maka belajarlah engkau tekun berdoa dan memuji Yahweh dalam setiap pencobaan yang kau alami, sehingga berkat Yahweh berlimpah dalam dirimu. Satu saat engkau akan berkata, untunglah aku mengalami pencobaan. Di balik pencobaan ada berkat Bapa yang sangat besar. Seperti baik tadi Yusuf, kalau dia nggak dijual, kalau dia nggak dibuang, dimasukkan ke dalam penjara, dia nggak bisa menjadi orang yang penting di Mesir. Baik juga kita ingat tadi, bagaimana Ayub hilang harta, hilang anak, sakit lagi, datang istri menghina, merendahkan. Tapi setelah Ayub lulus, dia dapat berkat yang besar, yang hilang itu diganti 2 kali lipat, dan dikasih lagi anak 10 kepadanya. Dan juga kulitnya menjadi bagus seperti kulit bayi. Jadi di balik yang pencobaan tadi ada berkat yang besar. Siapkan dirimu selalu memuji-muji Yahweh, selalu mengandalkan Yahweh. Berikutnya, kita harus siap mati dalam menghadapi hal yang sangat berat. Supaya kalau kita siap mati karena mengikut Yesua, kita pasti masuk surga dan ikut memerintah bersama dengan Yesua. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat tahta-tahta dari mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasyah selama 1000 tahun. Saudara, luar biasa. Kalau engkau disiksa, dianiaya karena mengikut Tuhan Yesus, jangan takut. Siapkan dirimu. Kalau engkau mati karena mengikut Yesua, maka dikatakan di sini berkatnya kita akan menerima hidup yang kekal dan memerintah bersama Yesua HaMasyiah di bumi ini selama 1000 tahun damai. Luar biasa.
Seringkali orang kalau sudah mengikut Tuhan Yesus diintimidasi, nggak boleh nyanyi lagu rohani, nggak boleh doa, nggak boleh lagi menyembah. Mereka ketakutan. Ini berarti nggak lulus dalam menghadapi pencobaan tadi. Kalau engkau diperhadapkan dengan demikian, jangan takut. Teruslah beribadah, teruslah berdoa seperti Paulus dan Silas. Maka ingat, ketika engkau mati seperti Stefanus dirajam pakai batu, dijamin engkau pasti masuk surga dan juga memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sementara jadi presiden saja 1 periode hanya berada 5 tahun. Kalau ini memerintah selama 1000 tahun. Jadi bersyukurlah. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar. Baik juga Daud, ketika Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, padahal Saul itu adalah mertua daripada Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 1-7, Daud menggantikan Saul menjadi raja. Padahal tadi itu berkali-kali mau dibunuh. Di balik daripada kepahitan itu, pencobaan itu, ada berkat yang Yahweh berikan bagi kita. Jadi saat ini, apapun kesulitan yang kau alami, belajarlah engkau untuk mensyukuri. Belajarlah engkau tetap bersuka cita. Karena di balik daripada pencobaan itu ada berkat yang besar yang Yahweh siapkan bagimu. Asal engkau setia mengikut Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan Yahweh selalu memberikan jalan keluar dari semua pencobaan yang kita hadapi. Maka tetaplah setia, berkat Yahweh melimpah dalam hidupmu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau izinkan pencobaan demi pencobaan dalam hidup kami, karena Engkau sedang mempersiapkan berkat yang besar bagi anak-anak-Mu yang setia berdoa, yang setia mengandalkan Engkau, yang sungguh-sungguh selalu bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur. Biarlah kuatkan iman Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah kami. Berkati gereja-gerejamu supaya kuat menghadapi segala macam pencobaan dan tetap setia mengiring Engkau sampai kami setia sampai mati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.